Pernah nggak sih ngerasa deg-degan atau cemas pas lihat angka atau soal matematika? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas perasaan yang ternyata umum banget dialami banyak orang. Coba bayangin deh, kamu lagi ujian, udah belajar semalaman, tapi pas lihat soalnya, tiba-tiba blank. Semuanya hilang. Jantung rasanya mau copot, tangan basah, dan angka-angka di depan mata itu kayak nggak ada artinya sama sekali. Kalau kamu pernah ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian. Dan perasaan ini tuh bukan sekedar, emang aku nggak suka matematika aja. Bukan, ini tuh sebuah kondisi yang nyata loh. Sebuah fenomena psikologis yang udah diakui dan dipelajari sama para ahli. Oke, sekarang kita coba bedah lebih dalam ya. Ternyata, perasaan yang kayaknya dialami banyak orang, ini tuh punya nama dan sejarahnya sendiri. Yap, ada istilah resminya, kecemasan matematika atau kalau dalam bahasa Inggris, math anxiety. Ini adalah nama yang diberikan untuk ngejelasin perasaan tegang, takut, dan gak nyaman yang muncul pas kita berhadapan sama matematika. Dan ini bukan hal yang baru loh. Coba kita lihat deh. Dari jurnal Frontiers in Psychology ini aja kelihatan kalau para peneliti itu udah ngamatin fenomena ini lebih dari 60 tahun buat ngertiin apa sih penyebabnya dan gimana dampaknya. Nah, ini nih bagian yang seru. Walaupun namanya sama, yaitu kecemasan matematika, ternyata para ahli itu ngelihatnya dari sudut pandang yang berbeda-beda loh. Coba kita lihat tabel ini. Beberapa peneliti memiliki sudut pandang yang berbeda dalam mendefinisikan math anxiety. Kalau kita mundur ke tahun 1972, Richardson and Swin menjelaskan bahwa math anxiety berkaitan dengan gangguan pada kemampuan kognitif. Kecemasan ini membuat individu sulit berpikir jernih sehingga menghambat proses pemecahan masalah matematika. Selanjutnya, Woodard pada tahun 2004 memandang math anxiety sebagai bentuk kecemasan yang muncul tidak hanya dalam konteks akademik, tetapi juga dapat terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan itu, Chinonso dan rekan-rekannya menekankan bahwa math anxiety merupakan respon individu terhadap intimidasi dan tekanan sosial di kelas, seperti rasa takut dinilai, dibandingkan dengan teman, atau mendapat respon negatif dari lingkungan belajarnya. Sementara itu, Julianti dan Pujiasuti melihat math anxiety dari sisi emosional. Mereka menjelaskan bahwa kecemasan ini ditandai oleh emosi internal yang tidak stabil, seperti rasa takut, tegang, dan khawatir saat berhadapan dengan matematika. Terakhir, Lutzenberger dan kawan-kawan menfokuskan math anxiety pada reaksi fisik dan fisiologis tubuh, misalnya detak jantung yang meningkat, tubuh berkeringat, atau ketegangan otot. Jadi ternyata kompleks banget ya. Jadi gimana cara kita bisa ngertiin semua ini jadi satu kesatuan? Gampangnya gini, kita bisa gabungin semua pandangan tadi jadi 3 bagian yang jelas. Apa yang terjadi di pikiran, di hati, dan di tubuh kita. Pertama, dari sisi kognitif alias dalam pikiran kita. Nah, ini momen pas kita ngerasa ngeblank tadi. Kecemasan itu benar-benar kayak ngeblok kemampuan otak kita buat ngolah angka dan mecahin masalah. Bahkan, buat soal yang sebenarnya gampang. Kedua, dari sisi emosional ataupun yang kita rasakan di hati. Ini semua tentang perasaan, rasa takut, tegang, khawatir, yang tiba-tiba muncul. Bisa jadi ini respon karena kita ngerasa terintimidasi di kelas. Atau ya sekedar perasaan gak nyaman yang muncul lagi dan lagi setiap ketemu matematika. Dan yang ketiga, ini yang paling kerasa di badan, reaksi fisiologis. Ini beneran terjadi loh, jantung jadi deg-degan kencang, telapak tangan basah kuyup karena keringat, dan seluruh badan rasanya tegang. Ini adalah cara tubuh kita ngasih sinyal stres pas ngerasa terancam sama matematika. Oke, biar lebih kebayang, kita lihat yuk gimana ketiga dimensi tadi kejadian di satu orang. Ini adalah cerita dari seorang siswa SMA yang kita samarkan namanya jadi siswa A. Dengerin deh pengalamannya. Pikiran saya menjadi kosong. Nah, ini gejala kognitifnya. Jantung saya mulai berdebar kencang dan tangan saya berkeringat. Ini respon fisiknya alias fisiologis. Dan semua itu dipicu sama rasa takut dan tertekan, yaitu dimensi emosionalnya. Jadi, siklus kecemasan buat siswa A ini kira-kira kayak gini. Kelasnya mulai,
tiba-tiba kepicu ingatan jelek soal matematika di masa lalu. Dari situ, langsung deh muncul gejala fisik sama mentalnya yang ujung-ujungnya bikin performanya jadi anjlok. Yang paling menyedihkan, ini justru makin nguatin keyakinan dia kalau dia emang nggak bisa matematika. Siklusnya muter terus di situ. Jadi, kenapa sih kita perlu tahu semua ini? Karena dengan kita bisa mengerti apa yang terjadi, itu saja sudah jadi langkah pertama yang super krusial. Jadi intinya begini, kecemasan matematika itu bukan tanda kelemahan atau suatu kebodohan. Ini adalah respon gabungan yang rumit dari emosi, pikiran, dan tubuh kita terhadap sesuatu yang kita anggap sebagai ancaman. Nah, dengan bekal pengetahuan ini, kita bisa mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Entah kita sebagai siswa, guru, atau bahkan sebagai orang tua. Kalau kita sadar ini soal respon kecemasan, bukan soal kemampuan, kira-kira bagaimana cara kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan mendukung? Ini pertanyaan penting buat kita merenungkan bareng-bareng.